5 juta rupiah itu total yang aku keluarkan waktu aku berangkat ke Jerman di usia 18 tahun. Nggak ada kursus bahasa, nggak ada koneksi, nggak ada keluarga yang pernah kesana sebelumnya. Dan jujur, waktu itu aku sendiri nggak tahu apakah ini cukup. Tapi aku tetap pergi, dan hari ini aku mau cerita apa yang sebenarnya terjadi setelahnya. Jujur, tanpa filter, termasuk bagian yang berat. Hai, buat yang belum kenal sama aku, kenalin, nama aku Pebi. Kalian bisa panggil aku Ebi. Aku mulai di Jerman sebagai au pair waktu aku usia 18 tahun. Aku udah mulai my progress saat aku 17, dan aku di sini saat aku umur 18 tahun. Dan sekarang aku lagi di tahun kedua Ausbildung di Marriott Hotel, salah satu hotel bintang 5 terbesar di dunia. Dan di video ini aku mau cerita dari awal, dari alasan aku pergi dengan modal 5 juta itu sampai momen yang bikin aku hampir pulang sampai hari ini. Di video ini aku mau cerita gimana 5 juta ini bisa tetap menjadi hal yang possible buat kita bisa kerja mimpi dan meraih kesuksesan di Jerman. Sekarang itu jam 12.21. Aku baru aja dapetin DM mengenai curhat gimana kakaknya kesulitan dengan situasi finansial dan tekanan untuk bisa sukses. Makanya aku langsung bikin video sekarang, karena aku pengen kasih tahu gimana sih, atau aku pengen kasih kalian motivasi atau courage buat kalian bisa tetap bertahan dan bisa yakin bahwa kesuksesan masih bisa didapatkan meskipun dengan finansial yang sulit. Jadi aku benar-benar bikin 5 menit voice message jelasin gimana aku ngerti perasaan kakaknya, dan perasaan itu adalah valid, dan gimana kamu bisa keluar dari situasi itu dan buktiin bahwa angka yang ada di bankmu itu tidak bisa menghentikan seberapa jauh kamu maju. Karena kamu bisa lihat sendiri, kayak buktinya aku dengan uang kecil-kecil dari jualan dan jasa di SMA hingga bawa aku bayar ujian bahasa dan visa yang aku bahkan gak bisa totalin sampai 5 juta. Dan itu bayarnya juga gak kayak 5 juta plong, tapi bertahap-tahap. So, ya, itu masih mungkin. Kita masuk ke bab 1. Kenapa aku pergi ke Jerman? Dan kenapa Jerman gitu. Kenapa aku mau ke Jerman? Waktu itu aku punya satu keinginan yang terus berputar di kepala. Aku mau kehidupan yang lebih baik. Aku gak mau stuck di keadaan yang kayak gini. Sesuatu yang kalau aku tetap di jalur yang sama, sepertinya butuh waktu yang sangat lama untuk bisa dicapai. Kalian bisa lihat kayak gimana kehidupan aku di Indonesia. Kalau aku pengen financial freedom, itu bakal butuh waktu yang sangat lama dan butuh banyak tenaga. Aku mulai riset dan aku menemukan program au pair di Jerman. Kamu tinggal bersama keluarga Jerman, bantu jaga anak-anak, dan kamu dapat tempat tinggal, makan, dan uang saku. Pintu masuk Jerman yang paling accessible, dan kamu juga bisa belajar bahasanya selagi kamu tinggal di sini. Yang bikin aku pilih Jerman dari semua opsi lainnya adalah karena Jerman punya sistem Ausbildung juga. Kamu bisa lanjut kerja sambil belajar dan dapat sertifikasi resmi setelah au pair. Itu bukan cuma liburan ke Eropa, itu adalah jalur karir yang nyata. Waktu itu aku nggak tahu semuanya dengan jelas, tapi aku tahu cukup untuk bilang oke. Sekarang soal bahasa ini yang paling banyak orang tanya ke aku dan banyak yang reach out ke aku karena ini. Aku nggak ambil kursus bukan karena aku nggak mau, tapi karena waktu itu aku nggak punya budget untuk itu, dan juga akses untuk bisa dapetin kursus juga terbatas karena aku tinggal di kota yang sangat kecil. Tapi ya tetap aku nggak akan bisa kayaknya. Jadi aku belajar sendiri, YouTube, aplikasi, AI, internet, apa yang bisa gratis dan bisa aku akses, semua aku coba. Dan yang paling bikin aku berkembang bukan belajar dari buku, bukan dari guru atau lain sebagainya, tapi konsistensi dari mana aku ekspos diri aku sendiri itu ke bahasa Jerman. Setiap hari aku ganti HP ke bahasa Jerman, aku tonton dalam bahasa Jerman, aku dengar dalam bahasa Jerman, aku ngomong sendiri, berpikir bahkan dalam bahasa Jerman. Aku selalu coba. Kalau misalkan aku berpikir dalam bahasa Indonesia, aku ganti itu ke Jerman dan lain sebagainya. Waktu ujian aku dapat nilai 90. Banyak orang yang tahu soal ini. Paling tinggi di antara orang-orang yang punya bayar jutaan buat kursus. Dan itu bukan karena aku bakat bahasa atau pinter dan lain sebagainya, tapi karena aku nggak punya pilihan lain selain belajar serius. Kadang keterbatasan itu yang justru bikin kamu lebih fokus dan bertekad dari orang yang punya fasilitas. Karena kamu pikir kayak aku harus persiapan maksimal, karena kalau aku gagal
aku nggak ada modal lagi untuk coba lagi di masa depan gitu, atau di masa dekat. Ya, dan visa juga aku dapat dalam sekali pengajuan. Sama juga kayak kalau aku nggak lulus visa ini, aku nggak akan bisa dapetin visa atau ajuin visa lagi di masa depan, karena modal aku cuma segini. Prosesnya panjang dan bikin deg-degan, tapi semua dokumennya aku persiapkan kayak seteliti mungkin, dan juga persiapan wawancara juga maksimal mungkin. Ada satu hal juga yang berat untuk aku saat proses ini adalah biaya transportasi dan tempat menginap ketika aku di Jakarta. Pastinya aku kalkulasikan semuanya, dan ya aku temukan bahwa ini sangat sulit dan hampir nggak mungkin untuk aku mencukupi semua biaya. Alhasil saya dan ibu visit ke semua rumah, kenalan, dan juga sanak yang kami dengar anaknya tuh ada yang tinggal di Jakarta gitu. Dan ya, singkat cerita, kami temuin satu, dia tinggal kos-kosan, dan ya sebagai balasan aku bawain dia barang-barang dari desa, dan ya titipan dari keluarganya dan lain sebagainya. Yo, aku menginap di sana untuk 1 malam, untuk malam malam ujian, juga malam wawancara visa. Dan untuk bisa menghemat juga aku pergi sendiri di perjalanan kedua, kayak untuk perjalanan 12 jam lebih bahkan, dengan bus dan kapal sendiri di kota besar yang nggak pernah aku temui di hidup aku, nggak pernah aku injak di kehidupan aku. Ya, dan sekarang aku sampai di Jerman. Jujur, bulan pertama seperti yang kalian tahu adalah bulan terberat aku di Jerman. Nggak cuma karena bahasanya atau tempatnya baru, tapi juga karena aku mendapatkan pengalaman yang lumayan buruk dengan keluarga pertama aku. Ya, aku diusir dan mereka lumayan agresif, anak-anak juga agresif dan lain sebagainya. Ya, tapi aku rasa lebih lagi itu adalah karena pekerjaan susah, dan gap antara ekspektasi dan realita itu nyata banget. Bahasa yang aku pelajari sendiri itu berbeda kalau dipakai kayak di dunia nyata, dan terlebih dengan keluarga ini karena mereka juga kayak rada Arabik gitu. Ada aksen, ada kata-kata yang belum aku tahu, ada situasi yang nggak ada di buku atau di mana pun gitu. Dan yang paling berat adalah rasa sepi. Aku jauh dari semua yang familiar, nggak ada temen lama, kayak nggak ada keluarga, nggak ada yang bisa aku telepon tengah malam tanpa khawatir ganggu karena selisih jam ataupun dan lain sebagainya. Ya, tapi aku belajar satu hal dari bulan-bulan pertama itu, yaitu adalah adaptasi dan gimana kamu tetap bertahan gitu, bertahan. Itu bukan tentang nggak merasa berat. Adaptasi itu tentang tetap melangkah meskipun berat gitu, ngerti gak sih? Ya, tapi tetap tuh ada aja satu periode yang aku nggak banyak ceritain pastinya. Adalah momen dimana benar-benar aku kayak ngerasa hampir pulang, aku pengen pulang. Bukan karena yang salah secara teknis, atau bisa karena aku nggak punya izin tinggal, atau karena paspor aku robek dan lain sebagainya. Tapi di masa dimana kamu cuma ngerasa berat aja gitu, dan kamu ngerasa kayak I'm still young, kenapa aku harus melakukan semua ini? Seharusnya aku tetap aja kayak menyangkul gitu sama keluarga gitu, dan jadi beban keluarga aja dan lain sebagainya. But guys, aku berpikir lagi ya, kayak apa yang aku mau buktikan di sini? 5 juta rupiah, aku mati-matian dapat 5 juta rupiah itu jauh ke sini sendirian untuk apa? Yang akhirnya membuat aku nggak jadi pulang, yaitu karena aku ingat versi diriku yang dulu waktu itu memutuskan untuk pergi, yang begitu yakin, yang belajar bahasa Jerman sendiri, yang sampai dapat nilai 90, yang prepare semua dokumen sendiri sampai visa keluar dalam sekali coba. Dan aku nggak mau mengkhianati orang itu. Jadi aku tutup HP aku dan tidur, dan keesokan harinya aku bangun dan coba lagi. Karena itu selalu siklusnya guys. Kalian perlu, terlebih sebagai cewek ya, karena kamu kayak lebih emotionally. Tapi ini benar-benar jangan pernah kamu sampai terkecoh dengan emosimu gitu. Fokus sama impianmu. Oke, lanjut. Dari au pair ke Marriott. Kalian tahu sekarang 2 tahun kemudian, hampir 2 tahun kemudian, aku udah hampir masuk ke tahun kedua Ausbildung Hotel Fafrau di Marriott Hotel, salah satu hotel bintang 5 terbesar di dunia. Aku ngomong itu bukan karena untuk terkesan cool, tapi karena 2 tahun lalu versi aku yang duduk dengan 5 juta rupiah dan baru selesai belajar bahasa Jerman sendiri itu nggak bisa membayangkan ini. Bahkan setelah aku jadi au pair, aku bahkan gak bisa bayangin ini. Karena aku tahu bahasa Jerman aku masih jelek. Aku gak punya B2. Aku juga baru 9 bulan di sini atau baru 5 bulan di sini, dan aku apply. 9 bulan setelah au pair, aku langsung masuk Ausbildung dan langsung mulai jadi salah satu trainee yang mana semuanya orang Jerman gitu. Dan aku sendiri kayak, oke, wow,
kayak gitu. Gaji Ausbildung aku itu sekitar 800 sampai 900 euro sebelum potongan. Maksudnya setelah potongan. Aku sudah cerita detail dan breakdown keuangan di video lain. Kalian bisa lihat di, atau aku taruh sini, atau deskripsi, atau terserah. Dan yang lebih besar dari angkanya, aku adalah orang yang tahu bahwa aku bisa. Bahwa kalau besok ada yang berat, aku tidak akan langsung menyerah. Karena aku sudah buktikan itu ke diri aku sendiri sejak aku mulai 2 tahun yang lalu. Oke. Dan semua yang aku pelajari dari proses ini, dari persiap sebelum berangkat, belajar bahasa dari nol, dokumen sampai cara survive finansial di sini, aku tulis panduan yang bisa kalian pelajari sendiri. Aku tulis ini karena aku nggak mau kalian harus figure it out semuanya sendirian seperti aku dulu. Linknya ada di deskripsi. Semua link ataupun ebook yang kalian rekomendasiin juga aku taruh di sana. Kalian bisa selalu check it out and I hope it will be up to date. Aku usahain sebaik mungkin buat kerjain semuanya secepat mungkin. Ya, tapi seperti yang kalian tahu, waktu aku nggak terlalu banyak, tapi aku pengen tetap kasih kalian yang terbaik. So, thank you. I hope like it's okay for me to take time and can give you like most valuable things to have. Ya, aku senang bisa luangin waktu sedikit sebelum tidur buat bisa bikin video buat kalian. Dan ya, jadi kalau misalkan kalian tanya worth it enggak, kalau yang kamu maksud worth it adalah apakah semua mudah, maka jawabannya enggak, sama sekali enggak. Tapi kalau kamu maksud adalah apakah keputusan itu mengubah hidup aku, iya. Dan kalau ada mesin waktu yang bisa aku kayak gunain atau yang bisa bawa aku kembali ke momen, ke baby yang 17 tahun dengan 5 juta rupiah dan nggak tahu banyak, aku akan bilang hal yang sama. Dan aku ingin bilang ke kalian sekarang, pergi. Persiapkan dirimu sebaik mungkin dan jangan biarkan angka di rekeningmu jadi batas dari seberapa jauh kamu bisa pergi. Kamu bisa, kamu punya ambisi, dan ambisi itu bisa membawa kamu kemanapun. Dan bener-bener lah, God itu selalu kasih jalan ke orang-orang yang berusaha dan orang-orang yang pengen gitu. Dan ya yakinlah, apapun yang kalian lakukan, kalian bakal dibawa dengan keberuntungan. Oke? Kalau video ini kasih kalian sedikit keberanian untuk gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan dan gimana kalian bisa ngeraih kesuksesan dan lain sebagainya. Like, subscribe, dan share ke siapapun yang butuh ini. Dan tulis di komentar mimpi kalian apa sih dan apa yang pengen kalian lakukan di Jerman. Aku bakal baca semuanya. Kalian juga bisa reach out aku di komen ataupun di DM dan lain sebagainya. I see you in the next video. Tschüssi.